Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa dan Ulan Putri Awalia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester yang telah kami buat mengenai peran gender dalam konstruksi citra diri mahasiswa FOMO di era digital. Baik, lanjut ke bagian latar belakang masalah. Di sini seperti yang kita tahu bahwasanya di era digital saat ini media sosial itu udah menjadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari kehidupan mahasiswa. Bahkan hampir setiap hari mahasiswa selalu menghabiskan waktunya untuk membuka Instagram, TikTok, X, Threads, maupun platform-platform digital lainnya. Istilahnya media sosial ini udah digunakan untuk berbagai kebutuhan gitu. Mulai dari untuk mencari informasi, untuk komunikasi sama teman-teman kita, untuk mengikuti perkembangan isu-isu sosial terkini, hingga sebagai sarana hiburan semata. Namun, ternyata media sosial saat ini bukan hanya menjadi sekedar tempat berinteraksi. Media sosial juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk lebih menunjukkan siapa diri mereka kepada orang lain, baik itu melalui foto, video, story, ataupun unggahan-unggahan lainnya di media sosial. Akhirnya, mahasiswa mulai membangun citra diri yang ingin ditampilkan kepada lingkungan-lingkungan sosialnya itu. Karena itu, media sosial memiliki pengaruh yang ternyata cukup besar gitu terhadap cara mahasiswa melihat dirinya sendiri maupun bagaimana orang lain ingin dilihat oleh orang lain. Nah, banyak mahasiswa pada akhirnya mengalami yang dinamakan fear of missing out atau disingkat sebagai FOMO. Mungkin istilah ini sering didengar. Nah, seiring meningkatnya penggunaan media sosial, ternyata FOMO ini menciptakan perasaan takut tertinggal informasi, takut tertinggal tren, pengalaman, atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang lain. Contohnya kayak ketika melihat teman-teman menghadiri konser, terus kita nggak ikut konser, tentu aja kita merasa kayak, wah bakal ketinggalan tren nih. Ternyata perasaan tersebut itu sering membuat mahasiswa akhirnya terus memantau media sosial agar gak ngerasa ketinggalan. Nah, ternyata gender ini mempengaruhi bagaimana cara mahasiswa tampil di media sosial. Dalam penggunaan media sosial terdapat perbedaan antara laki-laki dan antara perempuan untuk membangun citra diri mereka masing-masing. Perbedaan ini sebenarnya muncul karena adanya konstruksi sosial yang membentuk pandangan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Mahasiswa perempuan cenderung lebih memperhatikan aspek visual seperti penampilan, estetika foto, penggunaan filter, terus interaksi yang mereka dapatkan melalui komentar-komentar dan likes. Pokoknya kalau likes-nya banyak tuh mereka akan ngerasa kayak, wah seneng banget nih gitu. Sementara laki-laki itu lebih sering menampilkan pencapaian-pencapaian mereka, prestasi mereka, terus aktivitas-aktivitas organisasi atau olahraga yang mereka sering lakukan. Perbedaan itulah yang menunjukkan bahwa media sosial ini nggak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tapi ternyata juga menjadi ruang di mana norma dan ekspektasi gender terus dibentuk dan diperkuat. Ketika mahasiswa terus-menerus melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial, akhirnya muncullah tekanan untuk melakukan hal yang sama. Banyak mahasiswa yang merasa harus tampil menarik, aktif, produktif, dan selalu mengikuti tren agar nggak dianggap ketinggalan sama lingkungan sosialnya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai fenomena FOMO. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya yaitu jika kita analisis lagi nih lebih kritis. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa FOMO itu bukan hanya persoalan individu yang takut tertinggal informasi ataupun tren, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan konstruksi gender dan juga tekanan budaya digital, di mana media sosial saat ini tidak lagi sekedar menjadi sarana komunikasi, melainkan telah berubah menjadi ruang kompetisi sosial tempat setiap individu berlomba-lomba menampilkan versi terbaik dari dirinya. Nah, dalam hal ini terlihat bahwa
mahasiswa perempuan itu lebih banyak berusaha menampilkan citra yang lebih menarik secara visual. Mereka itu terdorong mengikuti standar kecantikan yang berkembang di media sosial melalui penggunaan filter, pengeditan foto, dan juga unggahan yang menampilkan kehidupan yang terlihat ideal. Di sisi lain, mahasiswa laki-laki lebih terdorong untuk menunjukkan pencapaiannya, aktivitas olahraganya, dan juga status sosial sebagai bentuk pengakuan diri. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang memperkuat ekspektasi gender yang sudah ada di masyarakat. Jika kita kaitkan dengan teori gender sebagai konstruksi sosial dan menservaki, kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang alami atau kodrati. Perempuan tidak terlahir dengan kebutuhan untuk selalu tampil cantik, dan laki-laki tidak terlahir dengan tuntutan untuk selalu sukses. Kedua hal tersebut merupakan hasil konstruksi sosial yang ditanam melalui keluarga, pendidikan, lingkungan, budaya, dan juga kini diperkuat oleh media sosial. Akibatnya, hal ini tuh secara tidak sadar berusaha memenuhi standar yang telah dibentuk masyarakat agar memperoleh penerimaan sosial. Yang menariknya lagi adalah media sosial ini sebenarnya menciptakan standar yang sulit dicapai oleh sebagian besar individu. Banyak konten yang ditampilkan merupakan hasil seleksi, editan, dan juga pencitraan, sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Namun, hal ini kadang individu sering membandingkan kehidupan mereka dengan gambaran ideal yang mereka lihat di media sosial. Nah, proses pembandingan sosial inilah yang kemudian memunculkan FOMO atau rasa tidak puas terhadap diri sendiri, bahkan tekanan psikologis. Hal ini juga memperlihatkan bahwa media sosial itu mempunyai peranan dalam mempertahankan stereotip gender. Perempuan dinilai dari penampilan dan daya tarik visualnya, sedangkan laki-laki dinilai dari keberhasilan dan pencapaiannya. Akibatnya, kebebasan individu untuk menampilkan identitas yang otentik menjadi terbatas karena mereka merasa harus menyesuaikan diri dengan harapan sosial yang ada. Dalam hal ini, media sosial itu bukan hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga menjadi alat yang secara tidak langsung itu dapat mengontrol perilaku dari penggunanya. Next. Lanjut. Nah, setelah yang dijelaskan tadi, kadang laki-laki itu sering lebih cenderung untuk menunjukkan prestasinya dan pencapaiannya, dan juga menyampaikan aktivitas akademik mereka atau organisasi maupun olahraga. Dan kadang laki-laki juga ingin terlihat lebih kompeten dan juga berpengaruh. Sedangkan perempuan itu sebaliknya, lebih ingin terlihat dari visualnya saja. Lagi next. Oke, lanjut ke sebenarnya ternyata hal FOMO ini menimbulkan sebuah dampak yang cukup serius gitu. Yang pertama, meningkatkan kecemasan sosial, di mana ternyata ini adalah salah satu dampak terbesar dari FOMO. Ketika seseorang terlalu sering melihat unggahan orang lain yang lebih sukses, lebih bahagia, lebih aktif, itu akan menimbulkan kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal, nyatanya apa yang ditampilkan di media sosial biasanya hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Namun, karena mungkin sering melihat hal tersebut, itu bisa menimbulkan mahasiswa sendiri merasa dirinya tuh kurang berhasil dibandingkan dengan orang lain, sehingga menimbulkan perasaan yang namanya cemas, nggak percaya diri, terus takut ketinggalan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, poin yang kedua, ternyata hal ini juga menimbulkan mahasiswa merasa harus selalu update. Mahasiswa
ingin terus merasa dirinya perlu mengikuti tren, mengikuti berita terkini, terus mengikuti topik terkini yang sedang viral, entah itu topik gosip ataupun topik lainnya. Akibatnya kan ini juga menimbulkan banyak mahasiswa yang terus selalu mengecek media sosial dibandingkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mahasiswa gitu. Yang ketiga, memperkuat standar gender di media sosial. Sebenarnya dampak lain dari FOMO ini sendiri, perempuan sering harus selalu merasa terlihat cantik gitu, terlihat menarik untuk menampilkan fit yang estetik dan menunjukkan kehidupan yang lebih senang. Sementara di sisi lain laki-laki itu harus selalu menunjukkan dirinya yang sukses, yang berprestasi, yang mandiri dengan status sosial yang tinggi gitu. Sebenarnya hal ini tuh hanya ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya. Tanpa disadari, ternyata hal ini juga menjadi tempat yang terus memperkuat stereotip tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus selalu tampil dan berperilaku di depan umum. Poin yang keempat, itu ternyata berpengaruh terhadap kesehatan mental juga. Seseorang mungkin dapat mengalami stres, kelelahan emosional, sulit fokus, dan merasa nggak puas terhadap kehidupan dirinya sendiri yang mungkin sebenarnya baik-baik aja gitu. Selain itu, kebiasaan sering membandingkan diri dengan orang lain itu nyatanya juga menimbulkan rasa percaya diri dan meningkatkan perasaan rendah diri. Dalam beberapa kasus, penggunaan media sosial yang berlebihan akibat dampaknya FOMO ini tentu saja mengganggu pola tidur, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan mengganggu hubungan sosial antara satu dan lain di kehidupan yang nyata gitu. Baik, kesimpulan dari hasil analisis ini adalah berdasarkan dari analisis menggunakan teori gender sebagai konstruksi sosial dan Manser-Faki, dapat disimpulkan bahwa fenomena FOMO itu dapat mempengaruhi cara seseorang atau mahasiswa membangun citra diri di media sosial. Mahasiswa perempuan cenderung menampilkan identitas yang berfokus pada estetika dan penerimaan sosial. Sedangkan mahasiswa laki-laki lebih menonjolkan prestasi, status sosial, dan juga pencapaian. Perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati, melainkan hasil konstruksi sosial yang telah dibentuk dan diwariskan melalui lingkungan sosial, budaya, serta media. Nah, media sosial dalam hal ini juga berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang yang memproduksi norma dan juga stereotip gender. FOMO itu membuat mahasiswa terdorong untuk menyesuaikan diri dengan standar yang dianggap ideal oleh masyarakat digital, sehingga seringkali lebih mementingkan pencitraan daripada menampilkan identitas diri yang otentik. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa FOMO merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat dengan konstruksi gender dan tekanan budaya digital. Sehingga diperlukan lagi literasi digital yang lebih kritis supaya seseorang atau mahasiswa itu mampu menggunakan media sosial itu secara lebih sehat, bijak, dan tidak terjebak dalam tuntutan sosial yang berlebihan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai FOMO dan gender. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.